Oke, tapi langsung saja kita menuju ke arah tim line up. Untuk tim Indonesia, Ina Dingarai, Ina Alexander, Ina Dalvin, Ina Avan dan juga Ina Shauki. Wah ini jujur untuk Ina Alexander ya lagi dapetin spotlight banget. Karena hampir semua sosial media ini barusan ngepost Ina Alexander nih. Bahkan sampai ada MLBB Esport juga ngepost Ranger Mas. Bagaimana tadi Ina Alexander yang sampai ada yang ngedit juga. Kalau ternyata dia ngangkat turret. Astaga ini emang creativity yang tanpa batas. Tapi tidak melupakan juga bagaimana Ina Dalvin yang lagi stabil. 2 kali di 2 game MVP. Ranger Mas ini yang mungkin perlu dipantau ya. Boy, Untuk pasti. teman-teman dari Vietnam. Permainannya lagi stabil banget. Dan itu dia, Ina Dalvin dengan Zuxinnya emang harus mengerikan. Ada absen nih, udah banyak nih Profesor. Ada Kebumen, Cikampek, Wonosobo. Semangat King Alek, ada Benaten, Banten kali ya. Medan, Ada Depok. Yogyakarta, Depok. Wah, ada yang dari Saturnus tapi ini Saturnus. dia lawannya dari Vietnam. Viet An, Ngoc Trang, Van Dat, Todo dan Tan Lam. Wah ini dia teman-teman ya. Perwakilan dari timnas Vietnam. Yang tentunya yang akan kita pandang adalah bagaimana Vietodo untuk bisa nanti memainkan pattern baru nih dari jungle. Apakah akan ada gebrakan baru juga dari Vietnam atau jangan-jangan ada patch terbaru juga yang bisa dielaborate. Karena kalau kita lihat Ranger Mas itu ada sosok yang kita kenal yaitu adalah Coach Theo yang menjadi salah satu coach dari timnas Vietnam juga. Kayak pernah jadi coach Erasi ya Prof ya? Mirip ya? Iya mirip. Kayak pernah jadi coachnya Evos juga pernah. Iya mirip ya, mirip Mirip. coach Evos yang lama. Emang mirip, emang itu orangnya bukan mirip lagi. Kalau mirip kembar kayak saya gitu kan sama Jeffrey Nicole mirip. 11 kayak gitu. Tapi lo 11-12 ribu sih Be kalau sama Jeffrey. Nah makanya saya sama Kairi rate-nya mirip. Itu mirip baru. Kalau itu emang orangnya. Kalau Ranger Mas kan misalkan contohnya mirip sama siapa Ranger Mas? Saya mirip sama siapa? Gak ada yang mau kasih mirip sama saya Profesor, gimana dong? Siapa katanya sama ini, sama siapa? Yang suka film action tuh, yang suka main film action. Joe Taslim? Itu mas saya. Ya lo aja gundul kagak. Lo aja gak gundul. Gimana bisa jadi Joe Taslim? Aduh. Itu dia teman-teman ya. Tadi ya player-playernya udah siap-siap. Dan nanti saat lagi kita akan menuju ke random mapping. Karena random mapping ini sangat penting sekali. Untuk pemilihan arahnya kemana nih kita nih akan bermain nih ya kan. Betul. Dan ingat Profesor KB. Ada satu hal yang harus diingat untuk seluruh timnas yang sedang Apa bertanding. tuh? Kemenangan 2-0 sangatlah berarti untuk standing. Udah pasti teman-teman ya. Teman-teman tadi udah lihat tuh standings kan. Apalagi buat yang di grup A sih Ji. Ini kan 3 match terakhir ya kemungkinan besar. Itu adalah match-match yang di Southeast Asia atau grup A. Jadi otomatis mereka itu harus bertanding dan sebisa mungkin mendapatkan 2-0. Kenapa? Karena takutnya mereka itu lolos nih urutan 5-6. Tapi gara-gara gamenya itu kebanyakan 2-1. Jadi gamenya tuh berat buat mereka untuk lolos ke top 5. Itu yang tadi gue sampaikan. Kadang orang suka nggak menilai kalau misalnya nggak sadar ya. Nggak sadar Be. Soalnya kadang tuh hal kecil jadi hal besar tau Be. Jangan lupain itu loh Be. Benar, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit dan sedikit-sedikit temboknya juga dihancurkan oleh broken wall map ya. Lagi loh ini ke-8 kalinya berarti teman-teman ya untuk map broken wall di hari ini. Dari tadi kan ada 7 match total teman-teman ya. Dan baru cuma 1 match yang 2-1. Jadi istilah kata nih kalau emang ini matchnya 2-0. Ini nih berarti 15 game 8 map itu ada di broken wall. Bayangin teman-teman ya. Itu 50%-nya broken wall semua. Semuanya tembus tembok, gimana nggak jungle happy tuh ngeliat broken wall kayak gitu. Tabrak terus Tabrak terus itu dia ya. Apalagi dengan adanya patch terbaru, monster jungle jadi lebih gampang untuk dihajar di awal game, bisa rusuh juga. Otomatis ini emang bener-bener ya menjadi pattern bagus juga nih untuk di patch yang sekarang. Dan grafik sudah bersuara. Udah genderang perang Profesor. Namanya Coach Theo panjang juga tuh. Eusebio Guinto John Theo. Wih gila keren namanya. Iya. Eusebio. Jadi panggilannya siapa Be? Coach Theo. Coach Theo. Kalau Coach Shepard ini panggilnya kalau nggak salah Coach Kenny.
Coach Kenny. Coach Bukan. Kenny. Bukan Coach Sever. Coach Sever. Tapi untuk nama asli adalah Ina Kenny berarti gitu. Kenny Deo. Kenny Deo. Itulah teman-teman ya. Oke. Dan bahkan kita lihat Wah, ini di band. para pasukan dari Vietnam kali ini mereka menutup ke arah Fredrin ini bukan tanpa alasan, Profesor. Di mana Fredrin ini adalah bentuk roamer yang mengerikan. Itu dia ya. Roamer yang mengerikan juga nih. Dengan kekuatan dari rotasi cepat. Kalau pegang retri, Paku itu tapi modal retri dan juga Brave Assault itu bisa langsung mendapatkan poin-poin objektif. Tapi pak itu dilepas untuk Xiaoqi. Pak Yono kali ini tinju dibalas Pak Wan. Tinju dibalas bakwan, kenyang tuh. Kenyang Dan emang. King AE, wah luar biasa. Ayo guys, respect ke Vietnam katanya. Oke, tuh ya kan, semangat hidup AE. Gila, luar biasa emang. Wah, Atlas lagi loh prioritas. Langsung ya. Kemana ya dia Atlas terus ya? Apa mereka mengintip tadi game sebelumnya tuh, bahwa ternyata timnas Indonesia ini membawakan pick dari Atlas dan itu picknya tuh di 3 atas juga kan? Deny jadi ya. Tapi ini yang harusnya mereka khawatirkan sih menurut gua. Itu yang harusnya mereka khawatirkan. Dengan adanya Juxin. Chushin dan Juxin juga Claude ya. Bisa kemana-mana, bisa menghilang tiba-tiba muncul di belakang. Oke. Bisa tiba-tiba muncul di belakang dan juga menutup belakangnya ya. Mungkin untuk memberikan efek kejutan kepada pemegang retri juga. Jadi buat sekarang dengan adanya pemilihan dari Atlas ini juga Atlasnya nggak bisa yang asal main nih. Karena kalau misalkan out of position dikit, diangkat, dipok dikit, bisa hilang seketika dia. Tapi yang pasti dua Purify sudah bisa diamankan sih oleh para pasukan dari tim Indonesia. Ling? Wow. Apakah ini merupakan salah satu hero power Ranger Mas? Melihat sudah lama sekali Ling tidak muncul. Dan Ling pertama kalinya muncul lagi. Ini benar-benar lumayan mengejutkan pasca adanya buff yang kemarin terjadi di Ling. Gue suka banget sih dengan assassin yang keluar. Gue suka tadi ada Lancelot dan sekarang ada Ling. Gue suka banget biar rotasinya itu bisa berubah gitu Profesor KB. Entah mungkin dari kala early-nya jadi tiba-tiba bisa menang dari posisi farming di area mid game-nya. Itu gue suka Profesor. Wah, ini dia. Apakah ini menjadi salah satu hero yang memang sudah disiapkan oleh teman-teman dari timnas Vietnam untuk berhadapan dengan timnas Indonesia? Tapi Prof, mau nanya dong Prof, kira-kira Apa tuh? Ina Alexander main Kufra nggak ya? Ina Alexander kayaknya main, aduh itu baru mau dibilang tuh main Khalid. Ya pasti Soalnya udah Ben Hilda. Gak bakal Iya dilepas gak sih? Susah sih emang kalau mau dilepas ya, karena buat sekarang kalau ngelihat Hilda dikit apalagi Ling muncul begini kan udah pasti bisa digeruduk-geruduk, ya kan? Udah pasti bakal diganggu-gangguin. Gue sih suka kalau misalnya dia main Kufra, Prof. Ini menutup 3 hero yang sudah dipick loh sama para pasukan di Vietnam. Dan bahkan bukan tanpa alasan, mungkin memang tidak prioritas, tapi kemarin kita lihat di Ladies Turnamen, Kufra masih impactful. Oh ya, jujur Kufra punya impact tersendiri ya, karena emang dia ada di kelasnya sendiri untuk counter hero-hero dash. Jadi udah pasti bakal lebih mudah untuk dimainkan, apalagi berhadapan dengan Ling. Cuma untuk pertanyaan apakah main, harusnya main sih, minimal ada di inilah, ada di experience screen-nya lah. Ya. Nah, tapi kita boleh lihat lagi ke para pasukan dari tim Vietnam. Mereka menutup dengan Terisla. Ini menurut gua pick yang cukup ngebalance apa yang udah dimiliki dari tim Vietnam. Kenapa ngebalancein? Mereka jadi punya 2 badan, Profesor. Sekarang tinggal cari gimana mereka bisa fit in ke arah
Zuxin. Apakah Zetian tiba-tiba nanti akan menjadi salah satu hero yang akan diamankan oleh tim Vietnam karena tim Indonesia udah mengamankan Queniver dan juga Hylos. Ini pick yang lumayan pasti ya untuk bermain dengan sangat-sangat agresif di objektif. Karena Guinevere ini juga bisa melakukan force fight. Ketika memang tidak ada team fight, tiba-tiba dia dapetin gerakan untuk bisa langsung menuju ke arah dari big fight. Juga bisa dilakukan. Apalagi dengan adanya Hylos juga, hero badan ini. Link sih pedangnya patah dikit sih emang. Iya, kalau berhadapan dengan Hylos begini keras dikit sih. Tapi Valir picknya juga bagus. Tapi KB lebih suka Valir apa Zetian? Jujur di game ini sebenarnya Valir lebih bagus karena ada Hylos Pakito juga yang bisa dipok-pokin. Karena kalau Zetian ini banyak banget yang bisa nge-force pasifnya. Ada 3 hero kan, ada Hylos, Guinevere sama Pakito. Oke. Tapi kalau gitu kita bakal lihat di game kali ini adalah game yang cukup penting. Setidaknya Indonesia akan mendapatkan 2 poin dan itu membuat dia akan berada di top 1 untuk di grup standing A. Tapi kalau para pasukan dari tim Vietnam kali ini berhasil mendapatkan poin atas tim Indonesia, mungkin bisa tergeser ke posisi kedua, Profesor. Nah, ini dia. Yang paling penting adalah bagaimana hasil akhirnya teman-teman ya. Mau itu 2-1, mau itu 2-0. Yang penting menang dulu nih, karena benar kata Ranger Mas tadi yang soal poin-poin itu. Jangan sampai nanti poinnya tuh menyesalnya di akhir ya. Ketika ternyata sudah ada perhitungan poin dan baru telat di situ. Kalau misalkan harusnya mulu gitu kan. Iya, jadi udah deh. Tanpa berlama-lama buat kalian semua, kita bakal sebentar lagi menuju ke arah match Indonesia. Akankah mereka mengamankan 2 poin tanpa ada kekalahan sedikit pun? Apa mereka akan dibuat kewalahan sampai di game ketiga oleh tim Vietnam? Jadi di kolom komentar, ramaikan adik-adik. Semuanya ramaikan, Profesor. Ramaikan, absen juga jangan lupa ya, karena ini masih di hari yang pertama. Kita masih akan memantau bagaimana 3 hari ke depan berarti. Ini benar-benar match yang menegangkan. Total dari 1 hari itu ada 7 match. Jadi teman-teman akan memantau kurang lebih 21 match yang tersisa mulai dari hari Jumat besok, Sabtu dan juga Minggu. Kita akan menemani kalian sampai Minggu. Kita akan benar-benar menyaksikan dan mengawal, Profesor. Itu dia ya. Mengawal bagaimana kualifikasi ini sampai dengan selesai nantinya. Dan ini dia sambil menunggu juga nih. Karena sebenarnya masih di loading screen ya. Masih belum selesai dari loading screen ya. Tidak bisa kita bilang kondisi saat ini kita sebenarnya membahas dengan kondisi draft Pakito ini sih agak cukup sulit juga kalau memenangkan dapetin poin kill atau Steris lah. Jadi Nino atau Ina Xiaoqi harus tahu gimana dia ketika mau cutting atau gimana dia mau clearing cepat supaya rotasinya tidak terlambat, Profesor. Oke. Ini dia match untuk game pertama dari Best of 3 Series. Pertandingan dari Timnas Indonesia melawan tim Vietnam. Di mana tim Vietnam ini mengambil salah satu hero yang tadi sempat membawakan kemenangan untuk Timnas Indonesia, itu adalah Atlas. Dan sekarang Viet Todo ini ternyata menggunakan Link ya sebagai pick kejutan juga. Karena kita udah jarang banget nih ngeliat Link. Ya, gue suka sih di pick Link kali ini. Secara kalau ngomongin statistik, Link ini bisa ke arah backline menuju ke arah Cloud. Dia nutup Blazing Duet, dia bisa ngindarin Ina Avan. Dia juga bisa dibilang split push, tapi ya nggak split push banget. Setidaknya sampai hilang di mana Ina Xiaoqi, dia bisa cabut, Profesor. Cuma untuk ngomongin Link, kalau misalnya di harass atau di invite jungle di early, itu kasusnya berbeda, Profesor. Itu ya. Untuk di early game, ini so far kayaknya nggak ada invade jungle, jadi masih aman-aman aja. Mungkin nanti sih abis turtle 1 sih yang harus diperhatikan. Karena tadi pattern jungle-nya kan agak sedikit menuju ke EXP. Sekarang Dalvin bakal coba dipaksa kali di Purify telah terpapar, tapi Vitodo kali ini Vitodo memilih untuk mundur ke arah belakang. Vitodo juga tidak terlalu terburu dan special migration dengan Patrick Wave.
berhasil mendapatkan first blood di sisi sebaliknya. Harusnya ya, Ina Dalvin yang mendapatkan first blood, tapi di sisi sebaliknya kali ini akan berbeda. Kita lihat double jab dikeluarkan dan posisi dari penalty zone yang belum dimiliki oleh sosok seorang dari setelah kali ini Ina Xiaoqi tertangkap. Dan ini ada satu unik dari Ling Vitodo, yaitu dia nggak terlalu terburu-buru untuk menggunakan dengan ada Tempest of Blade, Profesor. Ya masih main sabar aja ya, belum yang mau buru-buru untuk pencet ult secara asal. Tapi yang jadi kerugian jujur Ranger Emas dari tim fight barusan adalah Vivandat ini bisa dibilang malah nggak dapetin Vengeance Flame nih, agak lama level 4-nya. Iya, tapi Vivandat bisa dibilang dia nanti di level 4 mungkin akan bisa lebih sustain dan dia bisa jadi trigger untuk para pasukan dari tim Indonesia dengan special migration. Diharas, mereka harus melepaskan menuju ke arah purple buff-nya, tapi di Ina ungu Xiaoqi udah standby di ungu. Dan sedangkan para pasukan dari tim Vietnam mereka mencoba untuk melakukan regroup menuju ke arah purple buff. Itulah kesulitan untuk menggunakan Link di internasional ataupun di turnamen ya, Profesor. itu jelas terlihat ya, dimana ketika orange buff-nya di-invade, purple buff-nya juga di-invade, kayak aduh udah pasti nih levelnya bakal tertinggal jauh banget. Sementara kalau kita lihat dari Ina Avan, dia farmingnya bebas. Lihat orange buff-nya juga dijagain sama Xiaoqi ya kan. Bener-bener gak dikasih masuk untuk linknya. Bahkan Vietodo yang tadi sempat dapetin purple buff, tapi ternyata gak terlalu bebas. Dan Dipaksa sekarang special migration. Masih ada di situ selamat dengan adanya posisi dari Vie Ngoktrang. Padahal dia tidak memiliki level 4, tapi lihat surprise. Tegar belakang Tempest of Blade. Geser ke arah Ina Avan. Dan lihat Vietodo. Kali ini masih ada Xiaoqi yang menyelamatkan Ina Avan. Bayangkan kalau tadi dari Xiaoqi, dari Vietodo pasti akan bisa mendapatkan satu momen kill dari Ina Avan. Di belakang sana adanya Vitan Lam. Maka coba dikenain double jab oleh seorang Ina Xiaoqi. Dan akhirnya dia tersungkur lemas tak berdaya. wah itu dia fight back yang bagus sekali ya. Setelah mendapatkan Vietodo, ternyata masih mau lebih lagi. Dan target selanjutnya yang emang ada dalam ancaman adalah Vietan Lam. Dan itu adalah orang kedua yang tadi tumbang ketika mereka berusaha untuk mengganggu pattern farming dari Ina Avan. Dan sementara itu untuk sekarang melihat dari mana adanya Link yang tertangkap lagi dan instant kill. Say thanks to Ina Alexander, Profesor. Wah ini dia ya. Momentum di saat emang law and ordernya connect. Efek minisannya juga connect dan area penalty zone yang digunakan untuk defensif ternyata. Ini akan membuat berarti dari turtle-nya akan bebas. Mungkin turtle bebas tidak menjadi kontes karena purple buff akan lebih jadi prioritas sih untuk Link tersebut. Dan lihat di mana Ina Dalvin. Mereka benar-benar ngasih vision jelas. Ada Tempest of Blade dikeluarkan dan bahkan itu dia Retribution dari Ina Avan difokuskan untuk mendapatkan purple, melepaskan turtle. Tapi ada satu kondisi yang harus dia dapatkan oleh tim Indonesia. Dia harus tutup juga purple-nya seorang Ina Avan. Wah tapi nggak bakal berani sih, lihat rotasinya ke atas tuh. Udah di zoning itu kalau misalkan Linknya masuk ke purple buff Ranger Mas udah pasti bakal disamperin sama Alexander dan juga sama Dalvin. Oke. Dari Ina Xiaoqi dia tadi yang berhasil menemani Ina Avan, tapi di belakang sana langsung ada damage, tapi ternyata damage-nya masih kurang. Masih butuh satu poin kill lagi, tapi Xiaoqi kali ini bisa kita bilang sering keterlambatan fatal leg. Shutdown terjadi. Ina Xiaoqi mungkin ada sedikit miskomunikasi, mungkin tadi melihat potensial kalau misalnya Terisla-nya tidak termakan ya, Profesor ya. Iya, aku juga mikirnya tadi mau di follow up, tapi ternyata Ina Dalvin dengan permainan yang konsisten yang seperti dibilang oleh Profesor KB, menuju ke permainannya yang benar-benar konsisten bahkan meningkat. Tidak terlalu agresif seperti biasanya, seperti ketika dia berada dalam mode Hijumi. bermain stabil sekali ya untuk Dalvin kali ini. Bahkan dari KDA-nya dia 202. Dan ini dia yang sempat kita pertanyakan tadi ya. Ternyata setidaknya ada follow up dulu nih Ranger Mas. Karena connection dari Ina Avan dan juga Ina Xiaoqi terpisahkan dengan adanya turret di bagian bottom lane. Tapi untungnya Dalvin menukarkan dengan minimal bawa satu oleh-oleh. Biar Ina Avan gak sedih-sedih banget lah. Oke, ngomongin oleh-oleh, lihat Vietodo. Kali ini bakal coba dizoning oleh Ina Xiaoqi. Double software akan dikeluarkan. Langsung dapatkan retribution. Langsung ada fatal link. Double stun dikeluarkan. Ina Xiaoqi menuju ke arah belakang karena target utama dia menuju ke arah seorang Valer.
sharing turret save the day for this time. Bahkan di belakang sana sosok dari Harit bakal dipaksa oleh Ina David untuk pulang hanya dengan nama. Wah, hilang banyak banget ini member dari Vietnam. Dan bahkan kerugiannya nggak sampai situ saja. Top turret hilang, bottom turret hilang, dan mid lane juga akan menyusul. Bener-bener dihabisin semuanya. Item pertama dari Ina Alexander bahkan menuju ke Chestis Pauldron. Yang menandakan ini adalah dominasi yang cukup pasti untuk menghentikan bagaimana attack speed dari Viet An. Oke, dan bahkan bukan itu ada. Viet Todo juga Profesor itu agak cukup benar-benar terpressure loh. Dengan adanya Alexander. Dan Viet Todo kali ini berada di level 8. Perbandingan level yang cukup jauh. 3 level di bawah Ina Avan Profesor. Nah itu teman-teman ya buat yang nanya, Bang kenapa sih Ling gak meta? Kenapa sih Ling ini udah jarang di pick? Nah lihat tuh, kalau lawannya Hylos, patah itu pedang ya buat mukul-mukulin Hylos. Instant kill akan didapatkan, tapi lihat di sana Xiaoqi terpaksa harus terkena Fatal Link. Sedikit terlambat terbakar di sana. Ina Alexander menjadi target utama dari seorang Terisla. Tapi apa Soulblade? Viet Todo luar biasa dengan 4 pedang yang langsung dihilang ke pasukan dari tim Vietnam bakal memasak. Tapi itu dia Ina David yang akan selalu menjadi eksekutor dengan Sky Fisher-nya. Wah jujur ini ada satu gerakan pre-move yang sangat-sangat indah sebenarnya tadi terjadi di area mid lane dari Ina Avan. Dan juga sebuah juke atas pengejaran yang dilakukan oleh Viet Todo. Tapi emang harus di-respect sih, ini udah mid game, Linknya udah punya damage, udah lumayan. Berarti untuk Xiaoqi harus lebih berhati-hati karena nih kalau dilihat dari replay ya Ranger Mas ya. Lihat bagaimana gerakannya. Bam! Keangkat pakai spatial migration. Itu kalau misalkan Xiaoqi damage-nya cukup untuk dengan ledakan jab-jabnya. Itu aku yakin Xiaoqi nggak bakal tumbang. Viet Todo turun, tumbang duluan. Yes, apalagi dia punya absurd damage yang besar kan. Absurd damage yang besar, satu hitnya aja. Tapi Viet Todo Feseng Profesor, harus diakui. Feseng. Harus diakuin lumayan VSN ini. Emang bener-bener harus di-respect juga. Dan bahkan turret top lane sudah mulai rontok. Bottom lane bener-bener masih dikendalikan oleh Ina Xiaoqi. Hanya sekedar agar Linknya tidak dapat space bebas untuk farming. Iya. Karena kalau ngelihat space farming dari Viet Todo ini, untungnya ada Paku itu sih Profesor yang bisa menutup ke arah lane jauh. Bayangkan kalau nggak ada Paku itu, berat itu Cloud di early seperti ini kalau nggak ada WoW. Wah pasti ya. Ini juga jujur Link dari Viet Todo juga punya PR. Dimana ketika berhadapan dengan Pakito itu susah banget untuk bisa survive dari double jab dan juga double knock-up strike-nya juga. Jadi otomatis mainnya harus lebih penuh akan perhitungan. Sementara lagi-lagi tugas dari Ina Xiaoqi adalah manjangin laning. Biar nanti teman-teman dari timnas Vietnam ini kalah dari segi laning management. Wah, laning manajemennya sih dipegang sama Ina Xiaoqi itu bagus banget. Dan lihat apa yang dilakukan oleh Ina Dingarai. Dia berhasil mendapatkan Lord dengan adanya double knockout strike. Ina Xiaoqi kali ini masih memberikan vision yang cukup jelas kepada Viet Todo. Harusnya retry gak sih? Oh enggak. Enggak, di keep ya retry-nya ya. Buat Ungu, tapi Ungunya juga di invade. Ada 2 action lagi di waktu yang bersamaan. Dan sepertinya timnas Vietnam memilih untuk defense orange buff-nya. Karena yang kelihatan adalah Xiaoqi sendirian. Otomatis ya Xiaoqi yang harus mundur ya. Ketika melihat adanya teman-teman dari member timnas Vietnam. Sementara untuk clear di bagian bottom lane, di bagian top lane juga akan dilakukan. Slow push. Mungkin tujuannya udah jelas ya. 3 lane push agar nanti Lordnya bisa jadi lebih maksimal. Apalagi masih di bawah menit 12. Pasif base turret masih ada dan ini yang akan kita lihat dari bagian bottom lane dan juga mid lane untuk di-force oleh timnas Indonesia. Lihat di arah top lane, mereka coba fokus untuk Ina Xiaoqi seorang diri. Double knock aside, bahkan table split telah dikeluarkan oleh seorang Linknya dan Ina Xiaoqi sakratul maut. Bahkan di arah bottom lane mereka gagal untuk mendapatkan turret. Tim Vietnam kali ini membuktikan untuk high ground mereka terlalu kuat untuk bisa ditembus oleh para timnas Indonesia. Wah ini thanks untuk Linknya ya, solo defense di bagian top lane dari Viet Todo. Tapi bakal di-push lah dengan super wave lane yang masih tersedia. Oke, tapi mau dipaksa sama Ina Xiaoqi dan juga di timnas Indonesia sisanya akan ada Dorothea Special Migration. Kali ini di depan sana masih ada Wilton Crown. Mencoba untuk menyelamatkan Avan, tapi di balik itu semua ada Ina Dalvin yang mengeksekusi sosok seorang Vietnam. Di balik para pasukan dari Vietnam lainnya yang mencoba untuk mengejar Ina Xiaoqi ada Link. Mencoba untuk melakukan cutting minion di arah tengah. Double knock asal keluarin tapi Viet Todo. Tempo Somplet. Mencoba untuk balikin kembali kanan tapi dikejar oleh Dingarai. Dan satu hit terakhir. Tertek dan Viet Todo.
nggak bisa menyelamatkan para pasukan dari tim Vietnam dari kekalahan tim fight kali ini. Itu dia juga ya salah satunya teman-teman ya alasan kenapa Ling sangat sulit di patch sekarang. Di meta yang sekarang karena kalau misalkan udah Tempest of Blade gak punya skill escape apa-apa lagi. Conceal play coba buat dituju langsung ke Glorious Pathway. Erin Torren menyelamatkan semuanya dan itu dia. Para pasukan dari tim Vietnam akan coba untuk dipaksa dapat special ignition. Tanpa following damage. Apakah ada Ina Xiaoqi dengan terbang double jab? No, tidak ada. Oh aman ya. Disengage sepertinya dari timnas Indonesia. Mereka memilih untuk bermain dengan tempo yang santai, relax tapi aman. 11.000 net worth. Ini menandakan dominasi yang benar-benar sangat-sangat ada ketimpangan dari segi gold, item dan juga dari EXP-nya. Sebentar Dalvin, dia udah punya Ice Queen One nih harusnya. Udah semakin lebih superior lagi dengan adanya tangkapan-tangkapan manja yang bisa dia umpankan kepada teman-teman dari timnas Indonesia lainnya. Kalau misalnya melihat posisi dari Lot yang akan muncul di arah top lane, ini menjadi keuntungan laning jauhnya sudah super minion Profesor KB. Dan ini menjadi game pertama yang keras walaupun 11.000 gold loh. Difference-nya Profesor. Ini harus menjadi sebuah catatan. 11.000 gold untuk para pasukan dari tim Indonesia. Mereka belum bisa menggedor. Langsung melakukan endgame dengan cepat. Itu menandakan Vietnam harus diperhatikan Profesor. Wah itu dia tuh. Untuk di bagian dari, Glorious Pathway langsung digas. Langsung target ke arah belakang, tapi Ina Xiaoqi. Standby on position. Double knockout Stranger ditutup dengan adanya seri torrent. Via Vandred bakal ter-take down depan sana. Lihat langsung ada Tempest of Blade. Dengan 4 dari Blade-nya, Ina akan berhasil mendapatkan sosok Ling dari Vietnam. Dan tersisa Viet ada landing duet from Ina Dinggarai. Wipeout. Benar-benar instant. Dan semuanya dipotong dari belakang oleh Xiaoqi. Tidak ada jalur pulang untuk timnas Vietnam 1-0 dengan poin 19 kill berbanding dengan 5. Timnas Indonesia mendapatkan kemenangan pertama dari Best of 3 series. Yes. Dan Pick dari Linknya sepertinya masih belum menjadi sebuah jawaban yang tepat sasaran sebenarnya Mas. Ya pertama belum tepat sasaran. Dan yang kedua sebenarnya Linknya jago dan presisi permainannya Profesor. Tapi terlalu sulit untuk bisa bertahan sih Profesor tadi. Kita lihat. Gak bisa berbuat banyak Link ya. Karena iya susah banget. Terlalu banyak sisi. Alot lagi ya targetnya. Dan dia 4 pedangnya selalu dapat. Bahkan dari Ina Xiaoqi hampir aja ter-take down Profesor. Wah itu iya sih. Ini Todo emang hero power sih. Dia nunjukin kalau 4 pedangnya emang power. Terus ditambah lagi itu ke game memang fighter nih lebih dominan ya. Tapi kalau udah masuk ke runner-runner late game yang mungkin secara item udah imbang. Bahkan mungkin dari purple buff-nya ready gitu kan untuk Todonya. Dia kalau salah-salah dikit nih mungkin Xiaoqi pengen double jab tapi double jabnya malah miss gitu. Wah itu pasti bakal dikejar-kejar pakai Tempest of Blade tuh. Ya bahkan kita lihat tadi dengan perbandingan gold gap yang tinggi aja ini Xiaoqi kalau nggak ada sayap tadi udah ter-take down Profesor. Untung tadi ada sayap. Dan bahkan Itu tentunya kita bakal lihat MVP-nya untuk kali ini jatuh kepada Ina Dalvin lagi. 3 game berturut-turut menjadi MVP. Menjadi pemain yang benar-benar konsisten bermain di area mid lane. Jarang tumbang. Tidak ada poin yang dirugikan dari sang mid laner Ina Dalvin. 8 kill, 5 assist, 1 tumbang. Dan ini juga ya penggunaan dari agility plus ternyata dia memilih ke arah dari Bargain Hunter juga. Itu tadi alasan kenapa untuk item build-nya sangat-sangat cepat sekali untuk bisa di build satu-satu. Oke, bahkan kalau kita lihat satu persatu para pasukan dari tim Vietnam, dia nggak dikasih space farming sama sekali. Berat banget untuk bisa mendapatkan kesempatan farming karena pertama Harit gak bisa farming laning jauh. Kedua, Ling mau laning jauh ada Paku itu. Alamak main. Aduh itu tuh yang repot tuh. Apalagi tadi sempat kita lihat ya Pakitonya juga bukan cuma mengancam laningnya Ling. Tapi dia mengancam lini belakang bahkan Vie Vandat 2 kali jab. Lagi jabnya merah gitu kan. Tinjunya lagi panas. Lagi karet 2 nih. Jab hilang. Selesai.
Dan tentunya kita juga udah lihat nih ada nobar timnas MPBB dari CEO Kopat Alter Ego ya. Halo Ko Delwin. Bersama dengan Coach Navari dan juga Celi Boy The Miracle Boy. Wih, Coach Navari Kairi ya itu ya. Itu Navari boleh Kairi. sambil dimintain tanggapan. Soalnya kalau tanggapan Kairi kita cari di sosial media yang muncul muka Navari soalnya. Iya. Itu dia tuh Coach Navari. Iya ya. Tapi menarik ya nama asli dari para pemain kita nih. Kayak contohnya ada Ina Dalvin, CEO-nya Delwin. Iya. Mirip-mirip gitu loh. Itu kayak apa namanya? Chemistry ya, profesor namanya ya. Kayak chemistry ya kan. Ada Avan, ada Azam. Siapa lagi tuh? Iya, benar. Iya. Tapi namanya si Arfi keren sih. Arfi. Iya. Itu dia ya kan. Nah sama kayak nama-nama saya kan kalau pakai nama belakang jadi keren nih. Kalau misalkan ini beneran diganti pakai nama asli nih. Yang ini nih. Kalau pakai nama asli nih. Batistuta. Batistuta. Ranger Mas jadinya Ramadan.